Ibu Bapak, saudara-saudariku, umat beriman yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kita senantiasa akan berhadapan dengan harta benda. Seluruh hidup kita tidak pernah terlepas dari apa yang namanya uang. Mulai dari pasar sampai tempat ibadah, ada uangnya. Tapi pertanyaannya adalah dari mana kita mendapatkan harta benda tersebut? Ada yang katakan ini hasil dari kerja keras saya. Ini saya dapatkan dari dana hibah. Ini saya dapatkan karena jabatan saya dan sebagainya. Tetapi kemudian kita bisa bertanya lebih lanjut, atau kalau kita sudah memiliki harta benda tersebut, kita akan mempergunakannya untuk apa? Inilah pertanyaannya. Maka nubuat Nabi Amos mengingatkan agar kita tidak menginjak-injak orang miskin. Agar kita juga tidak berpikir sempit di dalam kehidupan ini, dengan seakan-akan membagi kehidupan kita. Kalau hari Tuhan, hari Minggu, kita terlihat sebagai orang baik, lalu kemudian hari-hari kerja kita berperilaku sebagai orang yang seakan-akan tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi Nabi Amos tadi menggambarkan situasi seperti itu. Jangan kita berperilaku yang demikian. Kita hanya baik kalau hari Tuhan saja, atau kalau kita baik kalau kita datang ke gereja saja. Tetapi selain itu, kita sudah berperilaku seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita hanya berpikir tentang harta benda duniawi, maka hati kita juga akan terpaut padanya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tadi dalam Injil mengajar kepada kita agar kita memiliki kecerdikan seorang bendahara. Tapi tadi bendaharanya tidak jujur, Romo. Apakah kita harus mengikuti bendahara yang tidak jujur itu? Saudara-saudari, disinilah kita harus benar-benar bisa mendengarkan sabda Tuhan dan bisa menemukan apa makna dari sabda Tuhan. Tuhan Yesus tidak memuji perbuatan bendahara yang tidak jujur. Tetapi Tuhan Yesus memuji kecerdikannya. Ya, jadi dibedakan, Tuhan Yesus bukan memuji perbuatannya, tetapi Tuhan Yesus memuji kecerdikannya. Kecerdikan yang bagaimana? Yakni bendahara itu memikirkan untuk masa depannya. Kalau saya dipecat, saya tidak punya pekerjaan. Mencangkul, saya tidak bisa. Mengemis, saya malu. Apa yang harus saya buat? Nah, disinilah bendahara itu sudah mulai berpikir apa yang harus dia lakukan untuk masa depannya. Segala yang ada di dunia ini, semuanya pasti akan berakhir. Oleh karena itu, kita juga diminta harus memiliki kecerdikan, manakala kita sudah tidak ada di dunia ini. Apa yang harus kita buat sehingga ketika kemah kita di dunia ini dibongkar, kita masih bisa diterima oleh Tuhan.
Kurang lebih itu yang hendak disampaikan oleh sabda Tuhan pada hari ini. Kalau kita semua hidup di dunia ini sudah punya jabatan, sudah punya pegangan segala sesuatu, tetapi ketika kita meninggal, segala sesuatu itu akan kita tinggalkan. Lalu apa yang akan kita buat untuk masa depan kita? Jadi itu perbandingannya, seperti bendahara yang mulai dia sudah tahu tanda-tandanya dia akan kehilangan jabatannya. Lalu apa yang harus dia buat kalau dia tidak lagi sebagai bendahara? Maka itulah juga yang harus kita pikirkan, apa yang akan kita buat kalau hidup kita di dunia ini berakhir. Nah, disinilah kita membutuhkan kecerdikan. Kita harus berpikir apa yang harus kita buat supaya ketika kemah kita di dunia ini dibongkar, kita bisa diterima oleh Tuhan. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita yang memang tidak selamanya berada di dunia ini, kita diminta untuk bisa mempergunakan apa yang ada di dunia ini sebagai persiapan, sebagai sebuah jalan untuk kehidupan abadi kita nanti. Ya, jadi pesannya itu lebih ke arah itu. Kecerdikan bukan perilakunya, ya, perilakunya tetap tidak baik, ya, dan Tuhan Yesus tidak memuji itu. Tetapi yang dipuji adalah kecerdikan untuk memikirkan masa depan. Maka kita juga harus punya kecerdikan memikirkan tentang masa depan kita. Jangan hanya memikirkan selama kita hidup di dunia ini saja. Jadi itu pesan dari Tuhan Yesus pada kita pada hari ini. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga kita mulai memikirkan langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bendahara tadi memberi gambaran apa yang harus dia lakukan. Dia berbuat baik kepada sesamanya. Maka itulah yang juga bisa kita lakukan. Perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan selama kita di dunia ini. Semoga firman Tuhan hari ini benar-benar membuat kita mulai berpikir dan mulai melakukan apa yang baik untuk hidup kita nanti.